Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tia Lopa Channel. Kali ini saya akan membahas materi tentang TWK, yaitu tentang amandemen Undang-Undang Dasar dan alenia Undang-Undang Dasar. Nah, biasanya menurut komentar teman-teman yang sudah pernah tes CPNS dulu, ini alenia pembukaan Undang-Undang Dasar dan amandemen Undang-Undang Dasar itu tidak pernah absen, selalu keluar di tes SKD CPNS tahun-tahun lalu. Maka diikuti terus ya teman-teman videonya sampai habis. Sebelum saya menjelaskan TWK ini, jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, dan share channel Tia Lopa Channel agar bisa terus berkembang dan bisa terus bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa ikuti grup Telegram saya yang setiap malamnya, setiap jam 8 malam saya selalu meng-share soal-soal CPNS terupdate beserta pembahasannya dalam bentuk video. Link Telegram saya tersebut ada di deskripsi YouTube saya. Nah, di channel YouTube saya kan di sebelah kanan atas ada segitiga kecil, di situ klik saja teman-teman, nanti ada di deskripsi tersebut link Telegram saya. Oke, langsung saja ya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang TWK. Selamat memperhatikan dan selamat belajar teman-teman. Amandemen Undang-Undang Dasar yang pertama, jadi di Indonesia ini terdapat 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang kita akan bahas amandemen yang pertama pada sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 diketuai oleh Amin Rais. Nah, terdapat 9 dari 37 pasal yang mengalami perubahan Undang-Undang Dasar. Tetapi perubahan yang krusial atau yang dominan itu terdapat pada pasal 7 teman-teman, yaitu tentang presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat selama 2 periode atau 10 tahun saja. Nah, setelah itu tidak bisa lagi untuk mencalonkan diri. Jadi pada pasal ke-7 sebelum amandemen, presiden dan wakil presiden itu bebas untuk menjabat ya teman-teman. Nah, sedangkan yang amandemen yang pertama ini itu terdapat pembatasan penjabatan presiden. Jadi intinya pada amandemen yang pertama itu diingat-ingat ya teman, itu tentang pembatasan penjabatan presiden hanya 2 periode saja ya teman-teman. Oke, kita bahas nomor 2 sekarang. Amandemen yang kedua yaitu pada sidang umum MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Nah, pada tahun 2000 tentang desentralisasi pemerintahan pada pasal 18, yaitu pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bisa mengatur pemerintahannya sendiri, dan pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara demokratis. Nah, jadi semenjak amandemen yang kedua ini ya teman-teman, pemerintah, wali kota, dan bupati itu dipilih secara demokratis, dan pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota dia mempunyai pemerintahan sendiri. Nah, jadi paham ya teman-teman yang nomor 2. Sekarang kita ke amandemen yang ketiga pada tanggal 9 November pada tahun 2021, yaitu tentang dibuatkannya Undang-Undang Pemilu teman-teman. Jadi diingat-ingat kalau ada soal perubahan pasal pada amandemen ketiga itu tentang pembuatan Undang-Undang Pemilu. Jadi kalau di soal itu ada kata-kata tentang pemilu, itu insya Allah terdapat pada amandemen ketiga ya teman-teman.
Ingat juga tanggalnya, tanggal 9 November tahun 2021. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Ini saya ambil inti-intinya saja ya teman-teman. Sekarang keempat ya teman-teman. Amandemen yang keempat itu pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 tentang anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Nah, jadi di amandemen keempat ini hanya penyempurnaan saja teman-teman, bukan perubahan undang-undang. Nah, saya harap penjelasan tentang keempat amandemen tersebut bisa dipahami dan bisa dihafal untuk tanggal dan tahunnya serta maknanya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan alinea dalam undang-undang. Alinea pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdiri dari 4 alinea. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya maknanya saja ya, supaya mudah diingat. Oke, yang pertama itu alinea pertama tentang penjajahan di dunia harus dihapuskan. Terus tekad bangsa untuk merdeka. Jadi diingat-ingat, pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama itu tentang penjajahan di dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sekarang alinea yang kedua. Makna dari alinea yang kedua, bangsa Indonesia itu bangga dan memberikan kita penghargaan atas kemerdekaannya. Dan juga kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan bangsa, melainkan harus mampu menuju cita-cita nasional. Jadi di sini kata kuncinya teman-teman, jika di soal ada kata cita-cita, cita-cita bangsa, cita-cita Indonesia, itu di alinea kedua ya teman-teman, harus diingat-ingat. Ini kata kuncinya alinea kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu cita-cita bangsa. Ketiga. Nah, alinea ketiga ini masuk kata kuncinya itu spiritual. Jadi makna alinea ketiga, kemerdekaan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi makna dari alinea ketiga ini dia tentang spiritual ya teman-teman, antara manusia dan Tuhannya. Jadi kalau ada di soal, dia mencakup agama, keyakinan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya dia di alinea ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke alinea keempat. Berisi tentang prinsip-prinsip negara atau tujuan bangsa. Nah, kalau di soal sudah ada prinsip-prinsip negara atau tujuan bangsa, seperti contohnya mencerdaskan kehidupan bangsa, terus menjaga ketertiban dunia, melindungi negara. Intinya itu tujuannya dia masuk ke alinea keempat ya teman-teman. Kata kuncinya itu prinsip-prinsip negara atau tujuan bangsa. Nah, kira-kira bisa dipahami ya teman-teman. Sudah saya jelaskan kata kunci dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya masih banyak yang salah dan masih banyak kata-kata yang kurang bisa dipahami. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan teman-teman semoga bisa lulus di tes CPNS 2021 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.